ayah itu banyak nggak menemani keluarga. Kalau menemani pun ya hanya fisiknya. Kalau dia itu ayahnya jarang muncul, maka di masa kecilnya itu memori di otaknya itu lemah tentang profil figur seorang laki-laki. Ayah itu mengajak melatih untuk selalu everything happen has a reason. Gimana mas? Pesan minum mas. Kopi kali ya? Apa lagi? Kopi? Udah kelar aja deh. Kopi yang mana mas? Kopi yang merah itu boleh merah. Ini? Iya boleh. Tahu aja mas, kopi yang bagus. Iya dong. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Nah, Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Bagus banget suaranya mas. Ya gitulah. Tapi masih Emang bagusan saya. Ada. Sun. Mas kopinya lah mas. sing di Ya kui ya kopi apa mas? foto iki. Ya kopi apa mas? Kopi apa iki jenenge iki? Kopi 7 elemen. Wah sangat. Sengati, soalnya elemen api, elemen tanah mbuh kuwi. Avatar iki. Mek kene. Ya oleh. Oh. Oh, kapal api aja mas. Kapal api ya? Woi. Kapal kape. Kepala api melewat di. Lautnya akeh limbah. Nah ini ada yang baru viral juga nih. Ordel. Ngerti ini nggak? Fatherless country kan? Apa tuh? Fatherless country berarti negara tak berayah dong ya? Miris sih emang ya. Pak Ane pada sibuk pak ya. Sibuk atau emang ninggalin keluarganya? Hah? Ya? Pakku. Pakmu? Pakku. Bukannya pakmu ninggalin keluargamu? Iya. Oh iya? Kagak. Kopi nggak dateng-dateng, ayo dong Entar mas. lah. Cek to. Iki nembe gawe iki banyune nembe umum kok. Piye mas? Kabar karo bapak piye? Bapake sapa? Pakmu to. Pakku. Pakku ge. Iya. Dolan no. Dolan tenan ya. Kamu kabarnya lagi kedinginan mas? Jarene ono infone. Luar negeri ini. Karena kedinginan. Pemilu malah. Lagi dolan ning Dieng. Berarti fatherless ki piye gitu? Fatherless ya. Iya menurutku. Iya menurutmu saya. Menurutmu saya bis. Ya sebenarnya kan tergantung anaknya yang Nah, benar mas. memahami orang tuanya apa enggak. Oh iya benar. Kadang orang tuanya kerja, pulang malam, pergi pagi, dibilang nggak sayang sama anaknya gitu kan. Kecuali kalau memang orang tuanya ninggalin istrinya, anaknya, ngono kan. Oh iya. Nah, soalnya banyak yang curhat mas di Twitter, di TikTok juga Iya. itu kan. Banyak yang curhat kalau ya kehilangan sosok ayah gitu. Malah parahnya banyak yang ngerjain hal-hal yang bukan-bukan ya kayak ya katakanlah prostitusi gitu. Alasannya karena daddy issue, karena nggak punya ayah jadi nyari ayah lain gitu. Masa ngon? Jadi takut ya jadi ayah-ayah sekarang ya. Ya, Apa kita jadi ayah-ayahan itu aja gitu? Ayah gimana? Ayah-ayah. Jadi ayah-ayah yang dicari itu maksudnya. Iya. Nah, ayah-ayah ketemu gede apa? Iya. Jadi ayah sulung. Eh, Sing kuwi ya. Sing istilah apa? Istilahnya apa ya? Bahasa Inggrisnya apa ya? Apa? Alah, kuwi lho. Daddy, Gula bapak. Alah, apa sih? sugar daddy. alah. Wah. Bapak bulan apa? Iya apa? Bahasa Inggris apa mau? Ketidakhadiran bapak nih? Apa? Fatherless. Oh, fatherless. Iya, Mas. Ini jenengan sebagai yang yang lebih tua mungkin ya kan. Wah. Aku lihat sebenarnya pinter. Oh. Iya. Nah, aku dong jadi ayah soalnya kan. Yo, nek aku jujur aku kan yo atus kok. Jadi aku masih nungguin kopi loh ini. Gitu. Kilo wis dadi sabar kok. Nah. Enak. Ah, Enak banget. Ya mas, mau mas. Ngeles Kopi. cilik. Sun. nah. Lah piye ge, piye. Aku ki yo jane atus kok anakku.
Kopi kenapa kasih sendok? Kebalik ya Pak ya. Gue orang ngomong kok. Mas, Guru aduh bapak. Pak ini karo Mas Hafiz lho. Piye? Rio anakku kan atuh sama aku jane. Aku Oh, no. neng kene Ngerantau, Mas. Oh, LDR ngono ya. LDR. Ngerantau nang kene, Mas. Suwi Mas. Yo meh 2 tahun Den. Meh 2 tahun. Dan Tumpul. biyen aku cilikan yo padha wae. Bapakku yo nek kerja kan ora ning sekitar keluargane, kadang-kadang yo ning luar pulau, kadang-kadang ning luar kota ngono to. Luar Yo. pulau gawe kota baru. Waduh. Ora ya? Nah ngono berarti anakmu lama-lama Aku ngomong iki aman ora ya? Hah? Aman kan? Aman ya. enggak, tapi anaknya masnya lama-lama nggak kenal sama bapak ya dong kalau Ora, kalau nah aku kan meeting? bendino kan tak video call Oh, iya. kali. Oh, berarti masih manggil ayah, ora manggil om ngono ta. Ora to. Mobil memang Iya. ben dadi cawapres. Alhamdulillah. Wah. Mana ora mangan to? Oh, salah Mas. Enggak usah, Mas. Yo sik. Pikiran nego Iya. aku. Wis. Tahu isi. Engko kok sik Mas, ngopi sik. Nek ngomongin apa kayak mau fatherless. Fatherless. Fatherless Ya, ini itu kan lagi viral di TikTok. Ah. Ada salah satu capres bikin live TikTok, kan capres-capres sama cawapres kan belum ada yang bikin live TikTok tuh. Cuman rame nih, ada satu capres. Ah. Satu, capresnya satu. Satu. Iya. Oh, Bikin- balik kan ngomongnya ya. bikin live TikTok. Nah, itu tuh orang-orang TikTok, warga TikTok itu ngerasa kalau pas nonton itu kayak lagi di video call sama ayahnya. Oh, gitu. Jadi Oh, iya, merasakan iya, iya. sosok ayah yang selama ini nggak Sosok didapatkan. ayah. Oh. Itu kan jadi viral tuh. Jadi orang sekarang lagi bahas. Iya, iya. Tapi kebanyakan cewek-cewek yang nontonin artinya yang merasa nggak punya ayah gitu. Ya sebenarnya aku ingin Oh, iya. nonton sih ya, nonton Tapi gue meh komen kok rasanya Isin. isin ngono ya. Tapi sih tap tap. Apa ya. Banyak ya? soalnya aku nggak relate mas. Ya. Aku nggak merasa nggak punya figur ayah soalnya di keluarga aku ngono. Ya, aku nggak terlalu tahu apa sih sebenarnya yang Gen Z cewek dan cowok ini rasakan gitu. Apalagi kemarin karena ada capres Ya. yang live TikTok dan dipanggil abah ya. Abah. Ya. Ini laba. Nah, cuman yang menarik sebenarnya karena memang dari komentar-komentar netizen itu serius banget gitu. Secara serius seolah-olah dia memang mereka ngerasa emang aku nggak punya ayah dan ini aku baru dapat ayah baru nih gitu. Bukan ya mungkin ada yang Seakan-akan gitu gimmick, ya. ada yang bercanda gitu ya. Aneh aku sih menurutku rindu ayah yang seperti itu gitu. Cuma kan ya Oh, jadi bukan ayah secara fisik yang nggak ada tapi sosok karakter Sosok. ayah yang mengayomi, yang wibawa. Terwakilkan. ngono. Oh. mungkin ya. Nah, saya efeknya kok apa tuh nek fatherless wi? Yo kabur dari rumah mungkin karena nggak tahan sama sikap ayahnya, mungkin bisa jadi Ya. kayak Ya, yang aku Iya. rasakan sih, karena aku juga relate sih ketika apa Fenomena fatherless itu, fatherless abah online itu, kan aku nonton tuh, rada kesentuh juga. Oh iya, rasanya kayak bapak maning gitu. Kan dulu kan bapak udah meninggal pas covid Oh. itu. Ya. Terus pas nonton tuh ngerasa dinasehatin. Jadi caranya dia nasehatin sama cara dulu kan aku manggilnya Abi ya. Abi ku nasehatin tuh mirip-mirip lah. Terus jadi serasa di video call walaupun dulu belum zamannya ya video call. Aku tuh ora pernah dinasihatin Pak. Waduh. waduh suramnya hidupmu. Pernah. Apa? Ojo menek-menek. Oh, sih nasihati jenengan jangan nasihati bapak Pernah ya pernah. Soalnya kemarin aku nonton cuplikan live kan viral nih X nih Twitter. Ada yang sampai abah tolong ucapin kalimat abah bangga sama kamu nak. Nanti ngono tuh. Jadi memang kayak butuh pengakuan apa piye ngono tuh. Butuh support yang memang secara verbal. Apakah memang ayah-ayah zaman sekarang enggan untuk mengucapkan itu atau emang kasusnya satu-satu kayak Iya, si netizen ini aja. Dan itu kalau nggak salah cewek, remaja putri lah mungkin gitu. Padahal nek ngomongi nek fatherless kan berarti kan keberadaan bapak ya. Bapak. Ya. Bapak iki emang jari nek fitrahe kan memang golek nafkah, metu omah ngono to. Oh. Ya toh. Awit zaman biyen katanya ngono podo ta ora sih? Zamanku yang ngono Iya, maksudnya. bodoh-bodoh Iya, iya. aja sih sebenarnya. Lah terus masalahnya apa terusan? Nah itu.
Apalagi kalau anak perempuan kan katanya cinta pertama anak perempuan tuh ayahnya kan. Oh, nek anak Iya. itu. Nek aku nembewe jadi bapak ya sedang nembewe anak ya. Anak piro Mas? Siji. Pas siji. Siji. Nek saiki siji. Proses dua. Satu. Dari istri yang keberapa? Satu. Pak, biar. Mancing-mancing. Nah, aku sih menerapkan dia aku ada kalanya aku kerja ya alhamdulillahnya aku rung sing adoh-adoh kerjaku ya masih ada waktu buat keluarga jadi tak maksimalkan sih gitu mungkin ya pas lagi luar kota merantau ya kayak Mas Hadi gitu ya video call mungkin ya Ya. biar anak mungkin nggak mengalami rasanya Tidak ada ya gitu ya. Iki jane yo menarik iki diobrolin ini. Kudune ono sing paham ngono ya. Iya. Soalnya gosip-gosip iki Indonesia nomor 3 soalnya. Negara Oh, patriarki. Patriarki Menteri. Waalaikumsalam. Ngopi ini ya. Ngopi. Saya kopinya kopi hitam. Kopi hitam dan yang ini ya. Boleh. Saya sudah tidak minum gula. Oh, nggih. Oh, berarti tanpa gula, Mas. Tanpa gula. Biar awet. Ya. Ya. Dari mana, Tad? Ya. Dari mana tadi? Dari jalan-jalan aja sih sama anak-anak tadi. Anaknya nggak ikut Ya, angkringan, Tad? mereka punya acara sendiri. Oh, gitu. Udah gede-gede soalnya. Gitu. Ini Tad, tadi teman-teman tuh lagi rame ceritanya gara-gara Mas Hafiz sih ceritanya kan. Piye. Baca-baca. Iya, San. Oh gitu. Iya, Apa Mas. istilahnya fenomena fatherless. Oh, wah, apik kuwi. Nggak punya ayah Apik gitu kan. Mm. Sosok ayah, apalagi Ya. ada TikTok live capres yang viral juga Nah. belakangan gitu kan. Kita tadi Nek istilah ngono kan. dongi persoalan ini nunggu ada ungkapan dari capres itu telat kuwi. Itu barang Sebenarnya penting. Udah lama juga Nah, gitu. lama dan penting gitu. Nggih. Gitu. Jadi gini terutama balita ya. Nggih. Nah, mulai dari balita. Balita itu merekam di dalam otaknya itu apa yang dialami dan dua hal besar itu adalah persoalan yang nanti itu adalah menjadi kecerdasan intelektual dia dan juga kecerdasan emosionalnya. Nggih. Nah, itu semuanya adalah dari sesuatu yang dia alami langsung. Nah, sekarang kita bicara kecerdasan emosional. Nggih. Nah, kalau dia itu ayahnya jarang muncul, maka di masa kecilnya itu memori di otaknya itu lemah tentang profil figur seorang laki-laki. Oh, lebih ke laki-lakinya. Nah, kalau ayah, Iya. ya, ini kalau itu berarti salah satu loh ya, Iya. salah satu yang karena itu kemudian sekarang ada persoalan bias gender. Oh, Itu juga iya. karena Iya. ayah tidak datang, tidak hadir di masa dia balita Oh, nggih. sebagai figur. Laki-laki Oh, sama iya. perempuan kan beda, Iya, enten. gesturnya, suaranya aja beda gitu kan. Enten, gitu. enten. Nah, ketika kemudian ayahnya itu sibuk, kemudian tidak hadir dari figurnya beliau, Iya. malah para suami itu, maka si anak baik laki-laki perempuan di rekaman otaknya Iya. tidak ada figur laki-laki, maka mudah nanti gedenya bias gender karena terekam di otaknya lemah tentang dua kelamin itu, tidak hanya nama tetapi tentang ini pembawaan. Gitu, tentang pembawaan, tentang suara, tentang sikap. Kalau laki-laki ngomong sama perempuan ngomong kan beda Beda, gitu, iya, gitu. iya. Nah, itu terekam karena ini subhanallah, anak balita itu yang direkam tuh apa, yang didengar, dilihat itu yang dialami. Gitu. Nah, itu makanya jangan heran kalau sekarang itu tiba-tiba ada apa namanya fenomena
bias gender gitu ya. Naudzubillah. Gitu. Naudzubillah. Ya. Iya, tapi memang sinkron ya antara nggak punya sosok ayah dan soal menentukan jati diri berupa gender itu jadi masalah. Nah, tidak hanya itu. Mungkin sekarang ini karena orang itu nggak tahu ya orientasi dunianya kegedean gitu ya, sehingga kemudian ayah itu banyak nggak menemani keluarga. Kalau menemani pun ya hanya fisiknya. Misalnya contoh, tadi kan anak kecil itu merekam dua hal ya. Ketika dia seingin haus, kan dulu ditetei. Nah, ibunya itu capek. Nah, karena capek maka kemudian nangisnya itu mestinya ketika sang suami hadir itu bisa membantu Gantosi. ganti Gantian. pekerjaan yang mestinya tidak tertumpu kepada istri tergantikan, maka istrinya nggak terlalu capek sehingga bisa menetei anaknya. Nah, ketika anak nangis itu pengalaman yang dialami dari sisi emosi apa kira-kira? Kecewakah? Kalau berkelanjutan nangisnya itu frustasi kan? Nah, dua hal aja. Atau tambah lagi tidak percaya kepada orang lain. Karena aku butuh kok dibiarkan gitu. Nah, ini dalam penelitian para ahli neuroscience itu namanya adalah neglection effect. Ya, itu. Nah, itu ketika neglected atau diabaikan itu, nangis itu alarmnya, maka salah satu persoalan emosinya tadi. Ngambil contoh 3 aja, nggak banyak-banyak ya. Gitu. Kecewa, frustasi, tidak kehilangan kepercayaan. Nah, itu kalau sehari 5 kali, nanti sebulan, 5 tahun, kira-kira di sininya tebal nggak itu memorinya? Dan memorinya itu dalam bentuk sel otak. Itulah yang namanya trauma masa kecil. Jadi kecewa, frustasi itu adalah sifat dia. Gara-gara salah asuh, gara-gara sang ayah tidak hadir dengan baik, tidak mendampingi istrinya. Ini sudah pada jadi suami belum? Sebagian. Nah, jadilah suami yang itu tadi kan Nabi kan juga bantu pekerjaan rumah istri kan. Nah, itu supaya kesana kalau dalam kaitannya dengan fatherless itu tadi itu. Nah, itu penting itu kan gitu. Nah, kalau kecewa itu terulang itu, nah ini kok hebatnya Islam itu dalam fikih itu kan masa balita itu kan disebut masa aulad. Sayyidina Ali mengatakan maka ketika usia 7 tahun pertama perlakukan dia sebagai raja. Nah, nangis raja kok dijarke. Neglection. Nah, dampaknya tadi emosinya jadi nanti kemudian tumbuhlah jadi namanya sekarang itu mental illness. Banyak sekali kayaknya lagi rame ya mental illness itu. Nah, itu gara-gara itu tadi mencari role model tapi nggak dapet ya. Waktu itu belum role model. Apa istilahnya? Ini penenang emosi positif yang pengkondisian terbangunnya emosi positif. Kalau role model tadi bab pertama yang pertama ini role model tentang laki-laki. Yang bab kedua adalah tentang bagaimana terjaminnya emosi positif. Nah, masalah emosi positif itu kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad itu mencontohkan membangun emosi positif itu, saya kagum sekali ketika Rasulullah itu memperlakukan cucunya ketika Rasulullah sedang sujud sholat. Terkenal kan ceritanya? Hasan Husain naik ke punggung. Apa yang dilakukan? Dijarke sampai puas, sampai sahabat bingung. Sampai gitunya ya. Nah, itu telaahnya adalah dalam rangka untuk membangun emosi positif tentang sholat kepada balita yang namanya Hasan dan Husain. Membangun emosi positif tentang masjid. Nah, kalau emosi masjid itu menyenangkan, masjid itu bahagia, aku, maka gedenya, maka kita lihatkan Hasan Husain orang yang sangat lekat dengan
masjid. Nah, emosi positif, ayah hadir di pasar balita untuk menjadi ini, ayah hadir untuk memberikan figur keayahan sehingga dia bias gender. Gitu. Wah, Gitu. efeknya ngeri juga. Nah, bukan hanya kalau nanti kemudian yang di ini adalah mengatakan rasa sayang itu nanti kalau sudah tamyiz, sudah bernalar gitu. Sekitar usia berapa berarti, Ustaz? Ya 7 tahun ke atas 7 itu tahun ke sudah atas, mulai di atas. bernalar. Diajak untuk ayah itu mengajak melatih untuk selalu everything happen has a reason. Oh, Kalau oke. Qur'annya adalah wala takuma laisa laka bihi ilmun gitu. Maka sang ayah itu terus melatih untuk ini namanya ini begini karena ini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sudah tidak hanya what tapi sudah why. Tetapi tetap dalam suasana yang membahagiakan supaya itu tadi. Kalau masa balitanya totally bahagia itu nggak bisa ditawar. Gitu. Kalau ngeliat ini Ustaz, mohon maaf ini nun sewu. Kalau kemarin kita ngeliat fenomena abah online itu ada apa netizen ya yang nanya kalau nggak salah itu apa namanya sampai bilang abah bisa ini nggak atau Pak Anies bisa bilang saya bangga sama Kamu gitu. kamu nggak Jadi gitu butuh afirmasi secara verbal pengakuan ya, bapaknya seperti gitu nggak? Iya, itu ketika ya ini itu bisa menjadi jalan untuk ya untuk tadi yang sudah terpapar kesalahan proses itu, maka kemudian ayah itu ini ketika sudah terlanjur terpapar bukan berarti tidak bisa diobati. baik, Gitu. baik. Saya punya cerita gitu karena kesalahan ini memperlakukan, nah itu akhirnya ya ini jadi kalau ketemu ya nggak berani gitu kan ya, tetapi ketika berubah setting, ketika kemudian ketemu tuh sudah senyum apa itu akhirnya ya ngobrol, nah gitu. Nah itu kalau kaidah di Qur'annya itu adalah ini pujian Allah kepada Rasulullah. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Jadi kalau sudah terpapar bukan berarti nggak ada jalan. Nah, karena Allah dengan mencontohkan Rasulullah itu dioperasi oleh Jibril itu berarti bahwa kalau sudah terpapar pun itu masih ada jalan. Salah satu caranya itu jadilah ini ya tadi orang tua yang kemudian tadi hadir dengan tadi ini. Kalau ayatnya diteruskan kan walaupun tafadud, kalau tadi sudah anaknya itu sudah terasuh dengan cara yang salah itu kan angel diurus. Kalau mental ini health-nya nggak bagus, gampang kecewa, gampang frustasi, gampang marah gitu dan seterusnya, itu angel diurus. Maka kata di dalam Al-Qur'an itu kenapa dipuji? Karena lintalahum itu dah. Walaupun tafaddun ghalibul qalbi lan fadu min apa? Fa'fu anhum. Wes maafkan apapun engkau anakku kan gitu. Engkau tuh anakku. Fa'fu anhum. Maafkan. Karena itu hadir dengan sapaan, dengan wajah yang memaafkan, dengan ungkapan yang memaafkan, ungkapan yang sayang, fa'fu anhum, bahkan doakan wastaghfir lahum. Nanti dari situ bahasa baru bisa wasyawirhum fil amri. Tuntunan Quran udah gitu lho, gimana coba. Nah, jadi karena itu hanya di online ini ya, detailnya memang butuh kita ini, makanya ayo bikin kelas-kelas yang lebih detail gitu. Nah, itu alhamdulillah itu ada orang yang men-trigger begitu sehingga kemudian sehingga kita bisa ngobrol gini. Kalau nggak ada trigger gitu kan kita nggak ngobrol gini kan. Ape kuwi gitu loh. Itu ape itu trigger gitu memang butuh follow up gitu. Itu aku tak ngomong sih. Bismillah. Kalian makan Ustaz? Iya. Mau apa nih? Ada gorengan macam-macam. Makan enggak? Enggak usah. Mas Hafiz. Ini Aku tahu nggak ada yang local and healthy kok.
Jadi itu saya lagi itu namanya Me- kan Selmi. ada begini. Boten kalau nah ini ada pisang rebus itu aku mau. Oh, siap Ustaz, nanti kita siapin. Kacang Kapan? rebus mau. Ada telo ubi rebus itu mau. Mantap itu. Besok, Mas. Satu ya kan? Siap, siap. Ini nek ubi rebus ini mesti dari tanah air kita sendiri. Singkong rebus mesti dari tetangga kita sendiri. Nah, itu namanya memperkuat kedaulatan. gitu. Walaupun kemarin ada yang nanam singkong cuman nggak berhasil ya Ustaz ya. Nah, gue udah dibahas kuwi. Oh, nek gelem dolan ning kebunku. Ora ning kebun Wah, aku ki kono. nandur. Nah. Apa wae ora usah nganggo pupuk, ora usah nganggo pestisida, apa wae Oh, gitu. carane. Iso. Ono. Jagung ada. Ada gitu. Nggak pakai Nah. polybag kan? Enggak pakai polybag. Gitu. Ustaz, berarti kalau semisal kan banyak ayah bapak muda mungkin gitu yang terpaksa bekerja luar kota gitu. Terpaksa memang jauh dari anaknya mungkin yang masih balita yang masih cocok. kecil. Apakah memang satu-satunya pilihan ayah kalau tadi dia harus dekat secara fisik dan psikologis kepada anaknya, dia meminimalisir peluang untuk kerja di luar kota bagaimana? Nah, itu kalau perlu putuskan begitu. Apalagi kalau sekarang coba diamati mencari pekerjaan itu ya. Kan susah nih Sat, sekarang dari pekerjaan yang mungkin kebetulan dia nggak dapat gitu, yang dekat-dekat. Nek usul yang Ya. terlanjur misalnya Ustaz, gimana Ustaz? Iya. Mungkin kayak- karena Ya cari jalan keluar gitu, enggak kan selalu ada jalan keluar. Iya, iya. Soalnya sekarang banyak yang ya aku bisa video call sama anakku tiap hari gitu mungkin ya kan. Cara pendekatannya dengan video Itu call. kalau anak balita itu adalah pengalaman indera, experiences itu ini Jadi tidak hanya dengan Mata mata, saja, ya. karena yang terekam jadi supaya ada big data. Nah, kalau masalah big data itu dicontohkan Rasulullah itu manusia paling cerdas kan. Iya. Nah, kebetulan kemarin saya itu umroh dalam rangka membimbing untuk napak tilas masa balitanya Nabi. Nah, itu tuh dalam rangka untuk membangun big data tentang kehidupannya itu, Allah takdirkan Rasulullah hidup di lembah Thaif, di mana di situ adalah biodiversity ya, flora fauna. Jadi ini dan masyarakatnya itu dengan bahasa Arab yang fusha itu adalah stimulan yang luar biasa kayanya. Jadi di otak Rasulullah tersimpan untuk landasan konstruksi kecerdasan intelektualnya itu super big data. Jadi Lingkungannya. lingkungan Nabi ketika balita itu memang sangat Support proper. banget. Nah, dan itu tuh coba kalau kita ngomong tentang ahli pendidikan ya, yaitu Montessori itu untuk pendidikan ini kan dibikinkan alat peraga. Nah, Nabi kita nyontohnya ya di Thaif itu, maka kemudian kinikan dan disinikan Thaif gitu kan. Iya, iya. Di rumah-rumah jadikan Thaif gitu. Nah, itu dari sisi tadi big data tentang kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan emosinya ya itu tadi ada ya bahagia Di keluarga. di orang keluarga tua. itu, anak itu bahagia itu. Nah, gimana mungkin kalau kemudian ini distant apa ya? Social LDR. distancing. Long distance relationship, LDR. LDR itu gimana mungkin tuh membangun experiencing yang membahagiakan dengan komplit ada 2 figur gitu. Karena itu kita ini sedang terbawa oleh arus yang menghancurkan kita dengan pola orang tuh harus urbanisasi itu loh. Ya. Mudah-mudahan nanti presiden yang terpilih itu bisa mengurangi orang tuh harus urbanisasi, tapi Amin. kembali, Amin. gitu. Ya. Kembali untuk berdaulat gitu. Amin. diparingi lapangan kerja sing kang kathah nggih. Ya, pada pandai untuk menciptakan lapangan kerjanya Amin. sendiri gitu. Jangan yang jauh-jauh lah. yang Jauh-jauh dekat-dekat jadi aja. kalau lebih mendalamkan lagi, sebenarnya kita itu kan diciptakan oleh Allah jadi khalifatullah fil ard. Nah, khalifatullah itu kan mengenai bahasa saya itu ya, managing and optimizing natural resources given surrounding us.
Nah, kalau kemudian kita pada Nggak bisa bahasa Inggris. bahasa Inggris. Oh, Bahasa Inggris sampai ingin nih, ora nyontek. Ya. Oh. kowe kok ngarahin Rono terus Ora. ini. Jadi gitu, jadi mengoptimalkan dan mengelola sumber daya alam yang paling mulai dari dekat kita bersama dengan masyarakat yang paling dekat, itulah khalifah Kata kuncinya di sekitar kita. di sekitar kita. Nah, kita itu sudah nggak tahu ya, terjadi sebuah sistem hidup di mana kemudian sumber daya kita tinggalkan di kampung-kampung, ke sawah-sawah, ke sumber daya alam yang begitu. Kemudian kita malah rame-rame memadati kota-kota. Itu maka kemudian mudah-mudahan presiden yang terpilih nanti bisa perlahan-lahan menjawab hal itu sehingga tadi tidak ada LDR lagi. Gitu. Atau kalaupun si ayahnya kerjanya luar kota, mungkin bisa dibantu untuk memindahkan keluarganya juga ke tempat Iya, Iya. itu bisa. Ya itu. Salah satu solusi ya. Amin. Ya itu Seneng gue. solusinya begitulah gitu. Ya penting itu, karena itu ketika ada instansi yang kemudian suami istri kok dimutasi dengan pindah tempat itu, Nah. saya pernah ceramahkan di instansi itu ada menyalahi kodrat ya yang begitu. Gitu. Terus itu dipanggil lagi ya? Regulasi ya. Dipanggil lagi sampai instansinya. Ya udah. Maksudnya repeat order ya. Ya ora to ya. Tapi kan menyampaikan al-haq ya ora usah. Setuju. Iya. Saged niku nek saged digabungke niku. Ya kudune ngono, itu salah satu konsiderannya untuk ketangguhan generasi yang akan datang. Nggih. Itu dengan cara dipindah-pindah gitu tuh ini NKRI ini ra kuat kuwi. Karena membuat generasi lemah kok. Iya, iya. Itu. Jadi siapa yang menang presiden itu PR-nya ruang raksasa itu di situ itu. Bayar raksasa. Raksasa PR di situ itu. Ini baru satu sektor lah. Untuk membangun generasi kokoh itu. Bangun peran ayah berarti. Ya peran ayah. Oh, alhamdulillah. Matur Tapi paling tidak dari track record yang dilakukan itu dalam dunia seperti itu saya punya harapan yang cukup besar, yaitu dengan pernah melakukan yang namanya Indonesia Mengajar. Oh. Itu pendekatan itu ada di dalamnya. Iya, Itu iya, sudah iya. leading gitu. Karena itu ya udah ikut di situ ya? mudah-mudahan itu nanti yang kemudian bisa lebih mendetailkan gitu. Amin. Saya siap deh menjadi ininya memberikan sumbangan pikiran-pikiran dan Iya. hasil eksperimen saya yang ini kalau nanti Oke. ada koridor untuk ke sana itu. Indonesia Mengajar ki Kemendikbudnya Pak ini ya. Iya. Anies. Ya Pak Anies lah dulu Indonesia Mengajar, memang Menteri idenya dari itu. Inisiator. Sebelum malah itu, Iya. sebelum jadi menteri, Jadi menteri udah. itu udah Ya, memiliki. artinya kan sebenarnya emang make sense kenapa tiba-tiba dianggap abah, dianggap segala macam, karena memang punya jiwa mengayomi juga dari Iya, awal. dan itu yang diambil itu kan Indonesia Mengajar itu kan daerah kan, tertinggal, terpinggir, termiskin kan begitu gitu. Pojok. Itu jadi secara track record itu untuk mengembalikan itu tadi, membangun generasi itu, rekam jejaknya sudah hebat gitu. Sektor ini ya. Itu Khususnya ya. untuk membangun bangsa itu sudah di masa depan sudah punya track record yang Ya, cukup ya. baik gitu. Amin, moga-moga ya. Ya muka-muka aja gitu. Peran ayah sangat penting. Jadi boten dahar nopo. Sudah cukup. Cukup. Dari Bayar.